Kemudian di channel ICTV. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh dan syarat-syaratnya, sunah-sunahnya, dan segala hal yang dilakukan saat haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji dan umroh. Apa sih pengertian haji dan umroh itu? Yang pertama yaitu pengertian haji secara bahasa yaitu sengaja mengunjungi. Yang kedua, secara istilah yaitu sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan syarat dan waktu tertentu. Pengertian umroh secara bahasa, umroh ya artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah, melakukan serangkaian ibadah, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Dasar hukum haji dan umroh. Yang pertama dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang kedua dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28, yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, saya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Apa saja istilah-istilah dalam haji? Ada 5 istilah dalam haji. Yang pertama itu syarat haji. Apa pengertian syarat haji? Yaitu mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah minimal 1 kali dalam seumur hidup. Yang kedua yaitu rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji merupakan sebagian amalan perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang ketiga yaitu larangan haji. Apa itu larangan haji? Larangan haji adalah hal-hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan saat melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, sunnah haji. Apa itu sunnah haji? Yaitu jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan amalan ini sebagai pelengkap pelaksanaan haji. Bila tidak dikerjakan juga tidak mengapa karena tidak berdosa. Di antaranya yaitu dan haji, sesuatu yang wajib dipenuhi oleh jamaah haji karena melanggar larangan haji atau karena meninggalkan wajib haji. Terusnya itu syarat haji. Apa itu syarat haji dan apa saja? Yaitu yang pertama yaitu Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat mampu, dan kelima merdeka. Rukun haji ada 5, yaitu 1 ihram, berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua yaitu wukuf, tadi di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10. Tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Sa'i, lari-lari kejar antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, memotong rambut setidaknya paling sedikit 3 helai. Keenam, tertib, menjalankan rukun haji secara berurutan. Dan larangan haji. Apa saja larangan haji? Ada 3 kriteria. Yang pertama bagi laki-laki yaitu memakai pakaian berjahit, memakai penutup kepala, memakai alis kaki. Yang kedua perempuan. Apa saja bagi perempuan? Yaitu memakai tutup muka, memakai sarung tangan. Dan yang terakhir yaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan. Pertama, memakai wangi-wangian, mencampur dan mencukur rambut atau bulu badan kecuali tahallul, memotong kuku, menikah atau melahirkan dan menjadi wali nikah, bersetubuh, berburu atau membunuh binatang. Sunnah haji. Pertama, haji ifrad, yaitu mendahulukan pelaksanaan haji sebelum melaksanakan umroh. Yang kedua, talbiyah, banyak membaca talbiyah selama menjalankan ihram ketika tawaf qudum. Tawaf qudum dikhususkan bagi orang haji yang masuk Mekah sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Keempat, Nabi di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Kelima yaitu sholat sunnah 2 rakaat, dilakukan setelah selesai tawaf dan dilakukan di makam Ibrahim. Keenam, membaca dzikir ketika tawaf, dilakukan saat tawaf. Dan 7, masuk ke Ka'bah dilakukan jika bisa.
Dam haji ada 5. Dam haji itu yang pertama itu dam tamatuk dan kiron. Denda orang yang mengerjakan umroh dengan tamatuk atau kiron meninggalkan rukun haji. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, kalau tidak sanggup ia wajib puasa 10 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Yang kedua, dam karena mengerjakan salah satu larangan haji. Denda karena melanggar salah satu larangan haji seperti memakai minyak wangi, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, dan lain-lain. Dendanya yaitu menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Kedua, puasa 3 hari. Ketiga, sedekah 3 gantang makan kepada 6 orang miskin. Ketiga yaitu dam karena bersetubuh yang membatalkan haji dan umroh terjadi sebelum talab pertama. Dendanya yaitu adalah menyembelih unta kalau tidak ada sapi, dan apabila ada sapi maka 7 ekor kambing. Yang kedua, kalau tidak mampu maka ia wajib berpuasa setiap seperempat gantang adalah 1 hari berpuasa. Yang ketiga, dam membunuh binatang. Dam yang dikenakan karena membunuh atau memburu binatang jinak ataupun tidak di Makkah. Dendanya yaitu menyembelih binatang yang sesuai dengan hewan yang dibunuh. Kedua, dan bila tidak mampu maka membeli makanan sesuai harga hewan tersebut dan dibagikan ke fakir miskin di Mekah. Terakhir yaitu dam karena terhambat. Dam karena terhalang di jalan tidak dapat meneruskan perjalanan haji dan umrah. Dendanya yaitu adalah ia tahlul dengan menyembelih seekor kambing di tempatnya terhambat itu dan mencukur rambut kepala dengan niat menghalalkan yang haram. Rukun umrah. Apa itu rukun umrah? Yaitu rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam ibadah umrah. Umrah sendiri merupakan ibadah dalam Islam yang dilakukan di tanah suci Mekah dan kerap diartikan sebagai ziarah. Dalam rukun umrah terdapat beberapa hal yang harus diketahui agar ibadah umrah sempurna atau sah, yaitu pertama, ihram. Kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ketiga, sa'i, berlari kecil antara Safa dan Marwah. Keempat, tahlul, mencukur rambut minimal 3 helai. Yang kelima, tertib, yaitu atau berurutan. Wajib umrah ada 2. Yang pertama, ihram, berniat dilakukan pada mikotnya. Yang kedua, tatib dalam artian menjauhkan diri dari segala muharamat atau larangan umrah yang banyaknya sama dengan muharamat atau larangan haji. Sunnah umrah. Pertama, mandi saat ihram, bersihkan diri sebelum masuk kota Mekah. Kedua, berihram, memakai 2 lembar kain putih, 1 dijadikan selendang dan 1 dijadikan sarung. Ketiga, talbiyah, membaca talbiyah dengan keras. Yang keempat, al-ittiba, mengikuti segala tuntunan dari Nabi saat umrah dulu. Dan sekarang larangan umrah. Larangan umrah sama seperti haji, yaitu seperti laki-laki memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, memakai alas kaki. Bagi perempuan memakai tutup kepala, memakai sarung tangan. Dan bagi laki dan perempuan memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan kecuali tahlul, memotong kuku, menikah, bersetubuh, dan terakhir berburu atau membunuh binatang. Dan terakhir, saksikan video tentang haji berikut ini agar dapat menambah pemahaman kita tentang haji dan umroh. Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini, kita akan melihat bagaimana urutan-urutan tata cara ibadah haji. Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Ihram. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram: mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan,
seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di Padang Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di Padang Arafah seakan berada di Padang Mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil kerikil. Dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan Jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan. Sedangkan untuk wanita, tidak dianjurkan bertahalul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumrah.